Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang ruang sampel dan peluang kejadian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Prawaningsih, absen 32 di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Niko Sintauliani, absen 24. Dan perkenalkan, nama saya Gede Yoga Kusuma, absen 3. Pertama, materi akan dijelaskan tentang ruang sampel oleh Mas Sinta. Ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Ruang sampel juga disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan S. Ruang sampel berisi seluruh titik sampel yang ada, alias semua kemungkinan yang dapat muncul pada suatu percobaan. Percobaan pertama yaitu melempar satu buah dagu dengan titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampelnya adalah S sama dengan huruf kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan huruf kurawal tutup. Percobaan kedua, melempar satu buah koin dengan titik sampelnya angka dengan gambar, maka ruang sampelnya S sama dengan angka dengan gambar. Percobaan ketiga, melempar dua buah uang koin dengan titik sampelnya angka dengan angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Ruang sampelnya adalah S sama dengan huruf kurawal angka dengan angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Adapun cara menyusun anggota ruang sampel, yaitu dengan cara mendaftar. Menyusun anggota ruang sampel dengan cara mendaftar alias menuliskan seluruh anggota ruang sampel secara berurutan. Cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampelnya tidak terlalu banyak. Contohnya, saat kita melemparkan dua buah koin sekaligus, maka titik sampelnya adalah hasil yang terjadi dari percobaan tersebut adalah titik sampel atau semua hasil yang terjadi dari percobaan tersebut, angka dengan angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Maka diperoleh ruang sampel S sama dengan angka dengan angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Maka banyak anggota ruang sampel N, S sama dengan 4. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian peluang. Peluang adalah besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin suatu kejadian. Peluang sangat penting untuk memprediksi masa depan. Simbol peluang adalah P kapital. Rumus peluang. Rumus peluang sama dengan P peluang sama dengan jumlah kasus memenuhi syarat dibagi jumlah total semua kasus. Jumlah kasus memenuhi syarat biasanya disimbolkan dengan NA, sedangkan jumlah total seluruh kasus biasanya disimbolkan dengan NS. Kita akan menjelaskan tentang keterangannya. Jumlah kasus memenuhi syarat atau NA adalah ketentuan yang ada pada soal. Sedangkan jumlah total semua kasus atau NS adalah ruang sampel. Contoh soalnya, pertama, Mira mengadakan sebuah giveaway. Bulan memutuskan untuk ikut giveaway Mira. Pada giveaway Mira ada 10 orang peserta dan 1 orang pemenang. Berapakah peluang kemungkinan Bulan memenangkan hadiah tersebut? Penyelesaiannya, 10 orang peserta sudah dijelaskan pada soal, dan 1 orangnya akan menjadi pemenang. P menang sama dengan NA per NS, sama dengan 1/10. Kenapa 1? Karena pemenang yang akan dicari adalah 1 orang, sedangkan jumlah total seluruh kasus atau pesertanya adalah 10 orang, sama dengan 0,1, atau bisa dijadikan persentase 10%. Dari soal ini kita mendapatkan konsep dasar peluang pertama, yaitu peluang dapat diekspresikan sebagai pecahan, desimal, atau persentase. Lanjut ke soal nomor 2. Ada sebuah kotak yang berisi bola berwarna merah 2, kuning 2, hijau 1. Bulan hendak mengambil 1 bola secara acak. Berapakah peluang Bulan mendapatkan bola berwarna merah, kuning, dan hijau? Penyelesaiannya, bola berwarna merah P sama dengan NA per NS, sama dengan 2/5. Karena NA-nya adalah bola berwarna merah jumlahnya 2, sedangkan jumlah total seluruh bola adalah 5. 2/5 sama dengan 0,4.
bola berwarna kuning, P sama dengan NA per NS sama dengan 2/5. Karena jumlah bola berwarna kuning juga 2 pada soal, sama dengan 0,4. Bola berwarna hijau P sama dengan NA per NS sama dengan 1/5. Karena jumlah kasus bola berwarna hijau pada soal hanyalah 1 bola, sedangkan jumlah seluruh bola adalah 5. 1/5 sama dengan 0,2. Dari soal ini kita mendapatkan konsep dasar peluang kedua, yaitu semakin besar peluang suatu kejadian, maka semakin mungkin kejadian tersebut terjadi. Soal nomor 3, dia melempar sebuah dadu. Berapakah peluang dia mendapatkan angka ganjil? Mata dadu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. P sama dengan NA per NS sama dengan 3/6. Karena mata dadu yang ganjil pada dadu adalah 1, 3, dan 5. 3/6 sama dengan 1/2 atau bisa dijadikan desimal, yaitu 0,5. Dari soal ini kita tidak mendapatkan konsep dasar peluang karena sama seperti soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 4. Andi melempar sebuah koin dan kemudian melempar sebuah dadu. Berapakah peluang Andi mendapatkan sisi angka pada koin dan memperoleh bilangan genap pada dadu? Penyelesaiannya, P angka pada koin sama dengan 1 sisi angka dan 1 sisi gambar, sama dengan 1/2, karena kita akan mencari sisi koin saja. P genap pada dadu sama dengan 3/6, karena bilangan genap pada dadu hanyalah 2, 4, dan 6. 3/6 bisa kita perkecil menjadi 1/2. Jadi peluang muncul angka pada koin dan dadu genap adalah 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Dari soal ini kita mendapatkan konsep dasar peluang yang berikutnya, yaitu peluang terjadi kejadian A dan kejadian B adalah peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Sekian penjelasan dari saya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu ditambahkan dengan C. Ya, ini ditambahkan N ditambah C ditambah R, artinya N kombinasi R. Urutan pembagian tidak penting. Contohnya 1. Dalam kelas ada 10 orang, peserta akan dipilih 2 orang untuk lomba. Misalnya, dikarenakan tidak ada urutan yang diminta, kita pakai kombinasi 10 ditambah C ditambah 2. Misalnya yang terpilih ialah Lina dan Gina, atau kita balik Gina dan Lina. Kalaupun dibalik tetap mereka akan ikut lomba. Sebab dari itu urutan tidak penting. Kita lanjut ke permutasian. Permutasian dilambangkan dengan P, yaitu S ditambah P ditambah R, artinya N permutasian R ditambah R. Untuk pembilangan penting, contoh soalnya 1 kelas 10F akan memilih ketua kelas dan wakil ketua kelas karena dari 32 siswa. Penyelesaiannya di sini ditentukan digunakan permutasian dikarenakan kita yang terpilih pertama akan menjadi ketua kelas dan yang terpilih kedua akan menjadi wakil ketua kelas, yaitu 3 ditambah P ditambah 2. Misalnya yang terpilih adalah Yaya dan Cynthia, otomatis yang menjadi ketua kelas adalah Yaya dan yang menjadi wakil dari Cynthia ke wakil ketua kelas adalah Cynthia. Begitupun sebaliknya. Permasalahan kombinasi dan permutasian adalah fungsi. Fungsi mencari banyaknya cara untuk mengambil R benda dari N benda. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Contohnya 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. 10 kali 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 2 kali 1. Rumus kombinasi yaitu N tambah C tambah R, yaitu N faktorial per R faktorial dalam kurung tutup N kurang R faktorial. Yaitu contoh soalnya 1 disebut kelas
kelas terdapat 20 siswa Dina ditugaskan untuk memilih 5 orang siswa untuk ikut lomba matematika. Adalah beberapa pemilihan. Penyelesaiannya 20 ditambah dalam kurung 5 sama dengan 20 faktorial per 5 faktorial dalam kurung 20 per 5 dalam kurung faktorial sama dengan 20 per 5 faktorial 15 faktorial sama dengan 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 dikali 16 dikali 15 15-nya kita coret per 5 dan 15-nya diturunkan sama dengan 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali dan per kali 5 kali 4 kali 3 dan kali 2 dan kali 1 sama dengan 1.860.400 per 120 sama dengan 15.504. Dan kita lanjut ke rumus permutasian. Rumus permutasian contohnya, rumus permutasian adalah n ditambah b sama dengan n faktorial sama per n per n permutasian n sama dengan n faktorial per n minus r faktorial. Contoh soal dari digital 1. Dari digital satuan dalam kurung dari digit satuan kurung berapa 0, 1, 2, 3, 4 dan 9 turun ke bawah akan dipilih 3 digit berbeda untuk membentuk PN. Penyelesaiannya 10 P3 sama dengan 10 dalam kurung minus 3 faktorial sama dengan 10 per 7 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kita coret 7-nya dan bawa ke bawah per 7 sama dengan 720. Sekian dari saya. Sekian presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Kami akhiri dengan para pesan